Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliani. Kali ini kita akan membahas prediksi soal PPPK untuk kompetensi teknis guru PJOK tahun 2023. Semoga bermanfaat dan langsung saja kita menuju soalnya. Nomor 1. Pada dasarnya, strategi pembelajaran di sekolah dapat menggunakan teori behavioristik untuk mengajarkan siswa memproses informasi sebagai berikut. Kecuali A. Membuat skema, B. Membedakan, C. Membuat asosiasi, D. Mengingat, E. Tidak ada jawaban yang benar. Pada dasarnya, strategi pembelajaran di sekolah dapat menggunakan teori behavioristik untuk mengajarkan siswa memproses informasi dalam hal tidak ada jawaban yang benar. Teori behavioristik lebih fokus pada respon terhadap rangsangan luar dan pembentukan perilaku melalui pengulangan dan penguatan. Namun, strategi pembelajaran yang efektif dapat mencangkup elemen-elemen dari berbagai teori dan pendekatan, sehingga tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam konteks ini. Beberapa metode yang disebutkan dalam pilihan A, B, C, dan D juga dapat digunakan dalam strategi pembelajaran yang mencakup prinsip-prinsip behavioristik. Jadi jawaban nomor 1 adalah E, tidak ada jawaban yang benar. Nomor 2, tes dan pengukuran yang digunakan oleh seorang guru untuk mengetahui daya ledak, tenaga eksplosif, otot tungkai, peserta didik adalah A. Tes loncat tegak, B. Tes angkat tubuh, C. Tes baring duduk, D. Tes lari cepat 60 meter, E. Tes standing broad jump. Jawaban yang benar adalah A. Tes loncat tegak. Tes loncat tegak adalah tes yang sering digunakan untuk mengukur daya ledak atau tenaga eksplosif otot tungkai peserta didik. Tes ini melibatkan loncat dari posisi berdiri dengan kaki lurus ke depan jauh mungkin. Daya loncatan ini mencerminkan kekuatan otot tungkai dan kemampuan untuk menghasilkan tenaga eksplosif dalam waktu singkat. Jadi nomor 2 jawabannya adalah A. Tes loncat tegak. Nomor 3, tes dan pengukuran yang digunakan oleh seorang guru untuk mengetahui kecepatan lari peserta didik sekolah menengah pertama dengan menggunakan A. Lari cepat 60 meter, B. Lari cepat 70 meter, C. Lari cepat 80 meter, D. Lari cepat 90 meter, E. Lari cepat 100 meter. Jawaban yang paling tepat adalah A. Lari cepat 60 meter. Tes lari cepat 60 meter adalah metode yang umum digunakan untuk mengukur kecepatan lari peserta didik. Tes ini memberikan gambaran tentang seberapa cepat peserta didik dapat berlari dalam jarak 60 meter, dan hasilnya digunakan untuk mengevaluasi kemampuan kecepatan mereka. Jadi, nomor 3 jawabannya adalah A. Tes lari cepat 60 meter. Nomor 4. Kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam pembelajaran renang gaya dada adalah A. Satu tendangan kaki, satu tarikan tangan dilakukan secara bersamaan. B. Satu tarikan tangan, satu tendangan kaki, dan sekaligus pernafasan. C. Tidak menggunakan fase luncuran.
setelah satu siklus gerakan lengkap. D. Satu tendangan kaki, satu tarikan tangan secara bergantian. E. Satu kali tendangan kaki dan satu tarikan tangan secara berurutan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Satu tendangan kaki, satu tarikan tangan secara bergantian. Kesalahan umum yang sering terjadi dalam pembelajaran renang gaya dada adalah ketidakpatuhan terhadap pola gerakan yang benar. Dalam gaya dada, peserta seharusnya melakukan satu tendangan kaki dengan diikuti satu tarikan tangan secara bergantian. Kesalahan seperti melakukan keduanya secara bersamaan atau tidak mengikuti pola gerakan yang benar dapat mempengaruhi efektivitas teknik berenang. Jadi, kesalahan yang biasa dilakukan adalah D. Nomor 5, untuk mengatasi kesulitan belajar yang terjadi pada peserta didik karena perbedaan kemampuannya, guru memerlukan gaya mengajar untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran. Gaya mengajar yang sesuai adalah A. Inklusi, B. Komando, C. Resiprokal, D. Penemuan terpimpin, E. Latihan. Jawaban yang benar adalah inklusi. Gaya mengajar inklusi adalah pendekatan yang memungkinkan guru untuk memfasilitasi peserta didik dengan berbagai tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana semua peserta didik merasa diterima dan didukung dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka. Terlepas dari perbedaan kemampuan mereka, gaya mengajar inklusi mendorong kolaborasi, penyesuaian, dan pemberian dukungan tambahan kepada peserta didik yang memerlukan bantuan khusus. Jadi jawaban nomor 5 adalah A. Gaya mengajar inklusi. Baiklah, itu tadi Bapak Ibu prediksi ya soal PPPK Kompetensi Teknis Guru PJK tahun 2023. Mohon maaf masih banyak ada kekurangan dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.